Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan percaya kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya mengucapkan selamat malam, 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau menyambut Yesus, menerima Yesus dalam hati kami, dan supaya dia mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Jadi tema kita adalah menerima Kristus di hati kita. Haleluya. Menerima Kristus di hati kita. Nah, untuk itu ketika kita menerima Yesus, itu berarti menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menerima, dia akan memimpin, dia akan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita menjadikan dia Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi kita, dalam keuangan kita. Jangan ada uang-uang untuk dipakai dalam pelacuran, dalam membeli minuman-minuman keras yang kepada yang sia-sia dan lain sebagainya. Gunakan uangmu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan gunakan uangmu untuk menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah menerima Yesus, berarti dia harus bertata di dalam hati kita. Kita menerima Yesus, kalau hati kita yang bertata, kita yang memimpin hati kita, kita yang memimpin hidup kita, tidak ada artinya menerima Yesus. Kita harus biarkan tahta hati kita diduduki Tuhan itu, Tuhan Yesus Kristus itu. Karena kita sudah menerima dia dalam hati kita, menyambut dia dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan dia. Yang kedua, kata firman Allah adalah kita mengalami kelahiran baru secara rohani. Haleluya. Ya, saya masih ingat bagaimana mulut saya berkata-kata yang sia-sia, sumpah, serapah, kata-kata yang tidak baik ketika saya belum menerima Yesus secara pribadi. Tapi setelah saya menerima Yesus secara pribadi, itu secara perlahan, kata-kata itu, kata-kata yang sia-sia itu menjadi tidak ada lagi dalam mulut saya. Setiap kali pada waktu itu saya masih ingat, ada saja masalah, sumpah serapah yang tidak disebut pun harus disebut. Tetapi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan pada 1 Maret 1987, dia mengubah saya dari dalam. Hati saya digenggam, hati saya dijamah, mulut saya dikuasai, dijaganya oleh kekuatan daripada firman Allah. Karena dikatakan setiap orang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu diberikan untuk mengendalikan diri. Buah Roh Kudus, engratia, itu pengendalian diri. Dia berikan kepada kita, atau self control itu diberikan kepada kita supaya apa? Kita hidup dalam kekuatan Allah, dalam rohani yang baik, sikap rohani atau tindakan-tindakan, sifat-sifat yang kita lakukan yang tadinya kasar, jahat, akan diubah menjadi sifat-sifat Kristus. Tetapi mau saya katakan kepada kita bahwa itu tidak terjadi secara otomatis. Perlu ada proses yang panjang yang Tuhan lakukan. Tapi yang jelas, arah kita sudah berubah dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Dan itu pasti dilakukan oleh Yesus bagi kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita menerima hidup baru. Haleluya. Ini yang mau saya tekankan. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita mengalami perubahan dari dalam, good attitude dan good desire dalam kehidupan kita. Kita tadinya berlaku kasar, tidak lagi berlaku kasar. Karena apa? Tuhan menjadikan kita ciptaan baru di dalam Dia.
Sebagaimana dia berkata-kata, kita pun akan berkata-kata. Sebagaimana dia mengasihi, seperti itu pula lah kita mengasihi. Itu seringkali statement saya katakan, kalau kasihnya kepada Tuhan itu benar, maka kasihnya kepada sesama akan benar. Kalau kasihnya kepada Allah tidak benar, maka kasih kepada keluarga tidak akan benar. Di dalam kasih itu ada disiplin, di dalam kasih itu ada aturan-aturan main, di dalam kasih itu ada keadilan, di mana keadilan Tuhan akan terus berlaku dalam setiap kehidupan kita. Yang salah akan dihukum, yang baik akan diberikan ganjaran yang baik. Itulah sebabnya saya mau katakan, Tuhan ketika kita menerima Yesus, dia akan menjadikan kita ciptaan baru yang ketiga ini. Dan jadi dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian kita mengalami kelahiran baru secara rohani. Ya, tadi yang tidak suka berdoa menjadi suka berdoa, yang tadinya tidak suka membaca firman Allah suka membaca firman Allah, yang tadinya tidak suka memperkatakan firman suka memperkatakan firman, yang tadinya berperilaku kasar tidak lagi berperilaku kasar karena sudah menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus, supaya kami terus dalam sikap hati yang terus menerima Engkau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mantap.